Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Kemudian salah satu untuk memudahkan bertemu bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh adalah membaca zikir dan salawat berikut ini sebanyak 100.000 kali. Zikirnya 100.000 kali. Bacaannya adalah ikutin. Bismillahi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatillah adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah. Sekali lagi, bismillah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah. Bismillahi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah. Ini dibaca berapa tadi? 100.000 kali. 100.000 kali berarti tasbih yang 100 itu putarannya sebanyak 100 kali. Ya, 100 kali 100 berapa? 1000 ya. Berarti putarannya 1000 kali. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Ahdal berkata, Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Ahdal berkata, "Thamaratu hadha dzikri la budda an yara sahibuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqadatan la ilaha illallah wa an yara hadha dzikra maktuban ala saqil arsy subhanallah wa an yara maq'adahu fil jannati wa an yahsuna haluhu." Intaha fi kitab An-Nujum Az-Zahirah as-safhah 71. Yang artinya, berkatalah Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Ahdal. Perhatikan ini. Faedah dari membaca zikir yang disebutkan tadi, bismillah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada kalimatillah adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah. 1000 kali diamalkan setiap hari. Apa faedahnya? Yaitu orang yang membacanya pasti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, dalam keadaan bangun. Bukan tidur tapi dalam keadaan bangun. Membaca ini faedahnya
adalah dia akan melihat Nabi bukan tidur tapi dalam keadaan bangun. Wah, kemudian yang kedua faedahnya adalah fadilahnya adalah dia akan melihat zikir itu tertulis pada bagian arasy. Jadi zikir ini ada tertulis di arasy. Orang yang membaca ini, mengamalkan ini, dia akan bisa melihat menembus sampai beberapa ratusan hijab sehingga dia bisa melihat tulisan ini di arasy. Orang yang kasyaf sampai bisa melihat arasy itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu. Tertulis dia di arasy tulisan ini, Bismillah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah. Tertulis di arasy, dia bisa ngelihat. Lalu apa lagi? Dan akan melihatnya tempatnya di surga. Jadi orang ini sebelum meninggal dunia dia sudah bisa ngelihat tempatnya di surga. Oh, ini sekurang-kurangnya pada saat sakaratul maut. Dan orang-orang ulama, para aulia Allah itu banyak sekali ketika dia mau meninggal dunia, dia melihat keadaannya di surga. Dia melihat bidadari sedang memanggil-manggil dia. Dia melihat kenikmatan yang ada di surga yang Allah akan berikan kepada dia. Sehingga kata ulama, ketika dia terpesona melihat keindahan yang ada di surga, yakni tempatnya dia, saat itulah ruhnya dicabut. Ruhnya dicabut dan dia tidak merasakan sakit yang perih pada saat sakaratul maut. Kamu mau tahu? Mau tahu berapa sakitnya sakaratul maut itu? Sekurang-kurangnya beratnya sakaratul maut itu seperti orang yang punya kuku dicabut satu-satu. Kau punya kuku itu, cabut. Jangankan dicabut, kau potong kuku, tiba-tiba gunting kuku terpleset kena kulit kuku, apa rasanya? Sakit tidak? Sakit. Bagaimana kalau dicabut kukumu satu-satu? Sampai habis suaramu. Sakitnya sakaratul maut itu sekurang-kurangnya seperti itu tuh. Sekurang-kurangnya seperti itu. Makanya kamu pernah lihat orang mati itu, kalau orang mati itu dia punya telapak kaki. Nah, jadi begini. Jadi kejang. Kakinya begini, tangannya begini. Kenapa? Karena sakitnya. Coba kamu melihat waktu diurut. Ya, waktu diurut. Kalau orang diurut dia punya kaki atau punya tangan, sampai diurut begini. Karena ini kesakitan diurut nih. Itu baru diurut. Maka akhirnya kejang-kejang dia punya badan. Orang sakaratul maut paling ringannya seperti orang yang dicabut kukunya satu persatu. Tapi bagi para aulia Allah tidak ada yang seperti itu. Walaupun ada sedikit. Kenapa? Karena pada saat sakaratul maut Allah perlihatkan tempatnya di surga. Bidadari manggil-manggil dia. Bidadari manggil, Jeffrey. Oh, Jeffrey katanya. Bidadari ini gak cantik, bukan ganteng ya, cantik luar biasa. Kalau dia minum kopi kelihatan kopi lewat di lehernya. Ibarat kata tuh saking glowingnya dia punya kulit. Bersih, nggak ada paku piciknya di kaki. Atau dipanggil sama semuanya. Nah, ketika melihat itu dia tidak merasakan sakit. Coba kalau seandainya ada orang lagi asik nonton sepak bola, ridho nonton sepak bola tegang, semut gigit, nah merasa ridho. Kenapa? Kenapa ya? Karena lagi terobsesi, lagi fokus, lagi cinta dengan bola tadi.
nggak merasa digigit semut tadi. Gigit nyamuk nggak terasa, saking asiknya itu. Nah begitu juga orang yang tadi mengamalkan ini, kata Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Ahdal, sebelum meninggal atau mungkin saat detik-detik meninggal dia bisa melihat makamnya, tempatnya di surga, sehingga dia tidak terasa sakit pada saat dicabut nyawanya. Dan yang hebat juga adalah siapa yang mengamalkan amalan ini, keadaannya akan menjadi lebih baik. Dia punya keadaan hidupnya baik di dunia apalagi di akhirat menjadi baik. Usahanya semakin baik, keluarganya semakin baik, dia punya pribadi semakin baik, semuanya jadi baik. Nah, tuh ada 4 faedahnya tadi. Siapa yang mengamalkan Bismillah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah, 100 kali, 100.000 kali. Kalau bisa sehari, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, ya berapa kali lah sehari. Dapatnya 3 hari selesai, 3 hari sekali enggak apa-apa. Yang penting 100.000. Khatamkan 100.000 selesai, nanti ulang lagi. Enggak mesti setiap hari. Ya syukur-syukur kalau bisa tiap hari. Apa faedahnya? Ada 4 tadi. Dia bisa melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan jaga, bukan lagi dalam keadaan tidur, dalam keadaan bangun bisa melihat Nabi. Yang kedua, dia bisa melihat tulisan itu di Arasy. Yang ketiga adalah dia bisa melihat tempatnya di surga sebelum meninggal, atau sekurang-kurangnya pada saat mau meninggal bisa melihat makamnya itu. Dan yang keempat, Allah baguskan segala perangainya dan semua urusannya Allah akan jadi mudah dan Allah indahkan semuanya itu. Nah, ini ada di kitab ini. Paham ya? Jadi semuanya nanti harus memiliki kitab ini. Abuya sudah belikan. Nanti ketika Abuya pulang dari Jakarta, semuanya wajib sudah punya. Ini awal bulan, nanti minta belikan sama orang tuanya. Fahim toh? Fahim toh?